Tidak ada yang terjadi. Sebelum saya yakin tentang semuanya, kita harus berhati-hati. King Ling, wanita itu, dia. Dia bahkan berani datang. Apa? Apa yang kamu lakukan? Jangan ikut campur. Hari ini, aku akan mengirimnya ke penjara agar tidak ada masalah di masa depan. Dengarkan aku menjelaskan, hari ini aku datang untuk minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Untuk menyakiti Duan Tianlang. Ini salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Aku perlu memesan beberapa tulip. Ini untuk Tianlang. Tapi ini hadiah rahasia untuk Tianlang. Kamu tidak boleh memberitahunya bahwa ini dariku dan jaga rahasia ini. Aku tidak bisa bilang. Kenapa kamu tidak bilang? Apa kamu benar-benar berencana menyakiti manajer umum? Bagaimana mungkin? Tentu saja dia tidak berani bilang. Kalau dia bilang, berarti dia sengaja melakukan kejahatan. Dengarlah, ikut aku ke kantor polisi. Ini benar-benar salah paham. Ikut aku. Ikut aku ke kantor polisi. Ikut aku. Ikut aku. Hei, Sue King. Buat, bawa wakil manajer umum pergi. Apa yang kamu lakukan? Ada yang memotret. Kembali ke kantor dulu. Ikut aku. Kemana? Wakil manajer umum, kembali ke kantormu dulu. Aku akan urus di sini. Hei, maaf. Tolong berhenti merekamnya. Kamu cepat sekali. Bahkan sudah ganti baju. Hah, Katakan. apa? Kamu berusaha keras memintaku bertemu bukan hanya untuk mempermainkanku, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku datang hari ini untuk minta maaf padamu. Sebenarnya aku sudah datang beberapa kali. Manajer umum Duan, hari itu di pesta, benar-benar maaf. Kenapa kamu memberiku bunga-bunga itu? Aku benar-benar tidak bermaksud. Kamu harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah. Kenapa kamu meminta bertemu di Taman Minjing? Taman Mingjing, aku meminta bertemu denganmu? Berhenti berpura-pura. Aku melihatmu. Tidak mungkin. Aku belum pernah ke Taman Mingjing. Kamu masih tidak mau mengaku, ya? Kalau begitu, izinkan aku bertanya, kamu pergi kemana hari ini jam 2 siang? Aku di pembibitan bunga. Ada yang bisa membuktikan itu? Nenek. Nenek pergi keluar. Aku di rumah sendirian. Kamu bahkan tidak punya alibi. Aku di rumah sendiri, jadi mengapa aku harus punya saksi untuk membuktikan alibiku? Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa membiarkan adikku mengantarmu ke polisi. Aku tahu aku yang salah duluan, tapi kamu keterlaluan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Karena proyek uang yang hotel waktu itu, pandanganku terhadapmu berubah banyak. Aku sangka, kamu masih tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu. Duan Tianlang, aku tahu kalian semua menyalahkanku. Tidak apa jika kalian ingin memakiku atau mengantarku ke kantor polisi. Tapi ini dua hal yang berbeda. Aku tidak pernah pergi ke Taman Mingjing. Dan juga orang yang kamu lihat bukanlah aku sama sekali. Taman Mingjing apa? Aneh. Dari ekspresinya, sepertinya dia tidak berbohong. Lalu siapa orang yang dia lihat di Taman Mingjing itu? Sekretaris Wu. Sekretaris Wu. Berita buruk. Video wakil manajer umum menampar King Ling di lobi sudah diunggah di internet. APA, orang dari Departemen PR sudah pulang kerja? Mereka sudah pergi. Segera panggil mereka kembali. Keluarkan pernyataan dulu bahwa itu hanya kesalahpahaman. Katakan bahwa King Ling hanya karyawan dari toko bunga Lili. Baik. Sudahlah, sudahlah. Aku akan menelepon sendiri. Baik. Toko bunga lili. Selamat datang. Aku mau selusin bunga tulip. Tolong siapkan segera untukku. Akan segera siap. Tolong tunggu sebentar. Terima kasih.
Hei, Qingling, kamu baru saja kembali. Jangan dibicarakan lagi. Gerobak makanan bibiran rusak. Aku tertahan. 2 hari lalu, apakah kamu membuat keributan di Hotel Zentai? Tayangannya di internet cukup tinggi. Kamu akan terkenal, apa? Bahkan sudah di internet? Oh, tidak. Apakah ini akan memengaruhi bisnis toko bunga kita? Ini semua salah Juan Tianlang. Setelah bertemu dengannya, aku tidak pernah punya hari yang tenang. Setelah bekerja sama dengannya waktu itu, kupikir kita sudah berbaikan. Berbaikan? Kamu pikir kalian berdua sedang bertengkar seperti kekasih? Jangan ngomong sembarangan. Jangan bicara yang tidak-tidak. Hei, pelanggan. Bunga Anda sudah siap. Oh. Terima kasih. Silakan datang lagi. Terima kasih. Kenapa bunga tulip lagi? Kalau kita hapus sekarang, efek buruknya justru akan bertambah. Manajer umum, kenapa videonya belum dihapus? Saya sedang membahas hal ini dengan Sekretaris Wu. Kamu harus berdiskusi denganku. Bagus, kalian berdua sudah di sini. Sekretaris Wu, tolong pergi dulu. Apa yang kalian berdua lakukan? Wakil manajer umum menyerang. Wakil manajer umum berdiri di samping sambil mengagumi. Apa kalian berdua bersekongkol untuk menghancurkan hotel? Wakil Ketua, kami sedang membahas hal ini. Pertama, hapus video itu. Rasio kliknya terlalu tinggi. Bahkan jika kita hapus dari web, kita tidak bisa menghilangkan orang yang sudah mengunduhnya. Itu usaha sia-sia. Lebih baik daripada membiarkan lebih banyak orang melihatnya. Hotel Bergentang pada reputasi mereka. Daripada menarik lebih banyak perhatian dengan menyembunyikan, lebih baik mengakui kebenaran. Lalu minta maaf kepada pihak lain di depan wartawan. Kamu gila. Biarkan dia bicara. Terlalu banyak orang di tempat kejadian, kita tidak bisa memalsukannya. Wakil Ketua, saya adalah wakil manajer umum. Biar saya yang menangani situasi ini. Saya tidak akan membiarkan hotel mengalami kerugian. Situasi sudah sampai pada titik ini. Melakukan ini adalah satu-satunya jalan keluar. Seberapa percaya diri kamu untuk berhasil? Saya akan berusaha sebaik mungkin. Oak. Sekarang, Dewan Direksi dan karyawan semua menunggu penampilanmu. Kamu harus berhati-hati. Saya mengerti. Kamu, kalau kamu menikah lebih awal dan meninggalkan hotel, tidak akan ada banyak masalah. Ayah, hari itu, untuk melindungi Tianlang aku, Suekin. Pulang dan tulis laporan kritik diri untukku. Wakil Ketua, pulang dulu. Biar saya antar. Bisakah kamu memberikan bunga ini kepada manajer umummu? Oke, saya akan melakukannya. Sudah cukup. Kalian berdua tidak perlu menemaniku lagi. Kembali bekerja. Ayah. Wakil Ketua. Jangan khawatir. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kenapa kamu membiarkan ayah salah paham padaku? Aku hanya melakukan ini untukmu. Sueking, tentu saja, aku tahu masalah ini berawal dariku. Jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Mengenai ayah, tolong bantu aku merahasiakannya untuk sementara. Aku tidak ingin dia khawatir. Lagi pula, masalah ini masih belum terbukti. Panggil polisi dan tangkap Qingling. Kita tidak perlu menghapus video dan semua orang akan mengerti aku. Dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia harus ditangkap? Ini semua tebakanmu. Baik, Sueking, serahkan masalah ini padaku. Aku akan menyelidikinya. Jika benar dia, kita bisa memanggil polisi saat itu. Tianlang, kau tidak menutupi untuknya, kan? Jangan lupa. Sebelumnya, karena kau terus membela Jiang Yan, hal ini terjadi. Cukup. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kau selalu mengcari kesalahan wanita lain? Tapi kau terus menahan Qingling? Sueking, bukan seperti yang kau pikirkan. Aku hanya merasa dia bukan tipe orang yang melakukan hal seperti itu. Jiang Yan juga tidak terlihat seperti orang seperti itu. Tapi bukankah dia juga melakukannya? Sudah. Aku akan kembali ke kantor. Manajer umum, bunga untukmu.
Tianlang, buang bunga itu. Hei Tai, Hei Tai. Hei Tai, Hei Tai. Dedek. Siapa yang mengirim bunga itu? Ada kartu dengan bunga itu. Aku akan ambil. Cepat. Bagaimana? Toko bunga lili. Qingling yang mengirimnya? Bukan dia atau pemiliknya. Itu wanita yang tidak kukenal. Tidak masalah. Siapapun yang mengirim bunga untuk mener umum, kau harus memberitahuku. Oh, baiklah. Toko bunga lili. Kartunya jelas tertulis nama Qingling. Sudah berapa kali ini? Apa maksudnya, Jia? Ini rencana jahat. Bukankah aku butuh bukti? Ini buktinya. Tianlang, kalau tidak, kenapa dia minta bertemu denganmu? Kenapa dia harus memintamu datang sendirian? Jika dia benar-benar ingin menyakitiku, kenapa dia masih berani bertemu denganku sendirian saat dia sudah tahu kita mencurigainya? Tidak masuk akal. Apa maksudmu tidak masuk akal? Apa kau sudah gila? Tianlang, bagaimanapun, kau harus tetap memanggil polisi. Terakhir kali sesuatu terjadi padamu, ibu pergi dari rumah. Kali ini jika sesuatu terjadi padamu, seluruh keluarga kita akan hancur. Aku akan naik dulu. Kau merasa sedikit lebih baik. Tidak masalah. Itu dia. Perbicaraan Taku. Kenapa dia? Chang Yan? Dia sudah keluar dari penjara? Apa hubungannya dengan toko bunga lili? Mungkin dia bersekongkol dengan Qingling? Motif mereka uang atau balas dendam? Wakil Presiden, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh, benar. Jangan biarkan Direktur Utama melihat video ini. Ya. Rencana bulan ini kurang lebih seperti itu. Wuhua, kemari. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kamu harus mengikuti Direktur Utama setiap saat. Bahkan jika dia masuk ke kamar kecil, kamu harus mengikutinya atau aku akan memecatmu. Hah? Dan juga, kamu tidak boleh memberitahu Direktur Utama tentang ini. Kalau tidak, aku akan memecatmu juga. Kenapa? Bukankah kamu masih akan pergi sekarang? Hati-hati dan aku mungkin memecatmu sekarang juga. Aku akan segera pergi. Hello, Shan, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Carry tahu di mana Qingling sekarang? Lily Flowers. Qingling, Kamu mencari aku? apa hubunganmu dengan Jiang Yan? Jiang Yan? Tidak kenal. Aku sudah memeriksanya. Dia sudah dibebaskan lebih awal. Dibebaskan? Dia melakukan kejahatan? Kenapa? Kamu sudah berencana untuk bekerja sama dengannya. Bukankah dia sudah cukup menyakiti Tianlang? Apa sebenarnya yang kalian berdua rencanakan? Aku beritahu kamu. Kami sudah membuat pertahanan yang tepat. Tolong sampaikan pesan ini kepada wanita jahat itu. Jika dia berani muncul lagi di depan Tianlang, itu akan menjadi kali kedua dia masuk penjara. Dan juga katakan padanya untuk berhenti mengirim bunga tulip. Bunga tulip? Halo? Setelah 30 menit, mari kita bertemu di alun-alun kota. Hei, hanya karena kamu bilang kita harus bertemu? Halo? Orang-orang seperti apa mereka semua?
terlambat, kan? Aku tidak mengizinkanmu untuk duduk. Dengan banyak orang yang melihat, apakah kamu masih berencana untuk membuatku berdiri sebagai hukuman? Kalau begitu jaga jarak dariku. Katakan, kenapa kamu menyerang aku? Aku tidak punya waktu pada hari Minggu, jadi aku memajukan pertemuan kita. Pertemuan? Sebenarnya aku tidak berencana mengganggumu lagi, tapi aku tahu kamu tidak akan berhenti. Karena itu, aku khusus datang ke sini. Kalian semua aneh. Kalian terus mengatakan hal-hal yang tidak bisa aku mengerti. Jika kamu ingin uang, kamu harus mendapatkannya sendiri. Jika kamu menyukaiku, maaf. Aku punya standar yang sangat tinggi. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan seumur hidupmu. Itu aku punya pacar. Berarti itu benar-benar karena uang. Aku punya tangan dan kaki. Aku bisa menghasilkan uang sendiri. Uang yang kamu hasilkan, cukup untuk memenuhi ambisi dan keinginanmu? Duan Tianlang, kamu pikir karena kamu kaya, kamu bisa meremehkan orang? Mungkin di masa depan, aku juga akan kaya. Lebih kaya dari kamu. Saat itu tiba. Saat itu tiba, apa? Bahkan jika aku memberitahumu, anak kaya hedonis sepertimu tidak akan mengerti. Mulai sekarang, jangan telepon aku lagi. Jangan bertemu lagi. Mungkinkah itu benar-benar bukan dia? Lalu siapa yang bisa? Membuatku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan beberapa kata aneh. Apa sebenarnya yang dia ingin lakukan? Tidak hanya kesehatannya buruk, bahkan otaknya juga buruk. Aku mendengar semua itu. Apa sebenarnya tujuanmu membuatku datang ke sini? Aku datang untuk memberitahumu agar berhenti mengirim. Mengirim tulip di masa depan. Tulip? Duan Tianlang. Apakah kamu mengenal Jiang Yan? Bagaimana kamu mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Bagaimana kamu Jiang Yan? Aku tidak mengenalnya. Apa gunanya? Aku tidak memiliki apa gunanya. Apakah dia dulu datang sini? Kamu salah. Kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku. Kamu baik-baik saja. Cepat ke sini dan bantu aku bangun. Bangun. Hati-hati. Sandarkan padaku. Kamu sudah tidak bisa berdiri dengan benar dan masih terus bertingkah kuat. Jangan khawatir. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti pasien. Hati-hati. Ayo. Sini. Hati-hati. Bagaimana kabarmu? Aku tidak ingin kamu mengatakan bahwa aku memanfaatkanmu atau menyerangmu. Jam berapa sudah dan kamu masih mengatakan kata-kata seperti itu? Apakah kamu merasa lebih baik? Wuhua, Oh, wakil manajer umum. kenapa kamu di sini? Bukankah aku menyuruhmu bersama manajer umum? Sebenarnya, aku. Dia di mana? Dia pergi ke pasar di kota untuk bertemu dengan ini. Kamu membiarkannya pergi sendiri? Dia tidak mengizinkanku pergi bersamanya. Dia bilang, jika kamu ikut aku, jangan repot-repot bekerja besok. Kamu tidak perlu datang bekerja lagi besok. Ha. Hei, wakil manajer umum. Dua bos ini terlalu sulit dilayani. Bagaimana kabarmu? Kamu menakutiku. Sini. Aku sudah menutupnya. Terima kasih. Tadi, kenapa kamu merasa bahwa aku tidak suka diperlakukan seperti pasien? Anak yatim tidak suka dilihat dengan mata kasihan. Sebenarnya, itu juga bukan karena malu. Dia hanya ingin sama seperti anak-anak lain. Kurasa kamu pasti juga berpikir seperti itu. Lihat. Lihat. Bahkan jika kamu tidak bicara, aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Apa yang akan aku katakan? Kamu sangat menyedihkan. Kalimat ini, kan?
Jangan samakan aku dengan orang lain. Aku tidak mengasihanimu. Kalau begitu bagus. Kamu bisa pulang sendiri? Bisa. Oh, Lihat ini. Kamu masih tidak mau mengaku? ini bukan tulisanku. Lihat, tulisan tangannya bukan milikku. Sungguh, ini benar-benar bukan tulisanku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan pada adikku? Shueishe, bukankah kamu sudah cukup menyakitinya? Mereka yang berulang meminta. Shueishe, lepaskan. Kingling, cepat pergi. Kamu mau dipenjara bersamanya. Kamu mau masuk penjara. Apa yang kamu lakukan? Kamu, kenapa tidak mau mendengarkanku? Jangan bertemu dengannya. Sue King, apa maksudmu tadi? Siapa yang kamu katakan akan masuk penjara bersama King Ling? Zhang Yan, kamu sudah tahu? Berarti kamu tahu mereka adalah kaki tangan. Jangan bicara hal yang tidak benar. Tidak mungkin mereka saling kenal. Jiang Yan masih. Dia sudah keluar dari penjara. Aku sebenarnya berencana membereskan semuanya dulu sebelum memberitahumu. Tianlang, berhentilah bersikeras. Dia di kegelapan sementara kamu di terang. Ditambah King Ling, lebih baik kita hubungi polisi. Pantas orang itu terlihat familiar. Kukira dia masih di penjara. Tak disangka benar-benar dia. Tapi King Ling juga tidak bisa menyangkal keterlibatannya dalam hal ini. Kalau tidak, kenapa Jiang Yan menulis namanya? Qianlang. Tianlang, kamu baik-baik saja? Aku lelah. Aku akan pulang sekarang. Bungamu jatuh. Terima kasih. Hal kecil saja. Tidak perlu berterima kasih. Hei, kamu malas. Kamu hanya perlu membawa semuanya sekaligus. Aku tidak menerima bunga yang rusak. Aku sudah tahu. Pelanggan tadi jauh lebih baik. Dia lebih membantu daripada kamu. Pelanggan itu Marga Jiang, Nona Jiang. Dia sekarang pelanggan tetap toko kami. Setiap datang, dia selalu membeli selusin tulip. Tulip? Tunggu. Marga apa kamu bilang pelanggan itu? Jiang. Nona Jiang. Jiang. Tidak mungkin kebetulan, kan? Kebetulan apa? Dia tidak mungkin. Jiang Yan, kan? Hei, benar, King Ling. Hari ini minggu. Temani aku makan di luar. Chongqing lembar lagi. Kesepian sendirian. Hari ini minggu? Tidak. Tidak. Kita bahkan tidak bisa makan siang bersama. Aku memutuskan persahabatan kita. Benar-benar dia. Dia adalah Jiang Yan. Jangan salah paham. Bunga ini bukan milikku. King Ling, apa salahku padamu? Kenapa kau harus memperlakukanku seperti ini? Bukan begitu. Bunga-bunga ini dibawanya. Aku hanya mengikutinya ke sini. Siapa? Kamu harus percaya padaku. Lihat, dia ada di sana. Di mana dia? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Kalau tidak, kenapa aku akan memberitahumu bahwa dia ada di sana? Benar-benar dia. Kali ini aku tidak akan melepasnya pergi. Shan, ayo pergi. Cepat, King Ling. Zhang Yan. Zhang Yan. Jangan lari. Zhang Yan, berhenti di situ. Zhang Yan, Jiang Yan, berhenti.
Minggir. Ada apa dengannya? Dia hilang. Kemana dia pergi? Kakak Sui King, tadi itu Jiang Yan? Mantan pacar Tianlang? Tianlan? Oh tidak, kita lupa tentang Tianlang. Keluarlah. Aku tahu kamu ada di sana. Mereka sudah pergi, kamu bisa keluar. Aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana kamu tahu aku ada di dalam? Aku bisa mencium aroma tulip yang ada di tubuhmu. Ayo cari tempat untuk mencucinya. Kenapa kamu membantuku sebelumnya? Kenapa kamu harus menggunakan namaku untuk mengajak Guan Tianlang keluar? Bagaimana kamu tahu tentang aku? Aku lapar. Ayo cari tempat untuk makan. Dokter Sue, apakah dia benar-benar baik-baik saja sekarang? Mari kita amati setelah dia selesai infus ini. Dia akan baik-baik saja begitu demamnya turun. Apakah dia baru saja diprovokasi? Aku tidak tahu. Pasti karena kamu memukul seseorang di hotel yang membuatnya terlalu stres. Kenapa semuanya selalu salahku? Apakah kau benar-benar menganggapku sebagai pengganggu? Sudah cukup. Kita di rumah sakit. Kurangi omelanmu. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Jika kalian ingin bertengkar, lakukan di luar. Jangan ganggu pasien. Kamu suka mobil ini? Kamu bisa jalan-jalan menikmati angin di siang hari dan bahkan melihat bintang di malam hari. TAPI. Aku mungkin tidak akan pernah bisa menaiki mobil seperti ini seumur hidupku. Ya, Tianlan? Meisu. Ini sangat menyenangkan. Kamu senang? Aku tahu kamu akan menyukainya. Bocah nakal. Berhenti. Kemana kau lari? Lepaskan aku. berhenti. Aku akan memukulmu. Anak ini sangat berharga. Jangan sakiti dia. Sudah berhenti. Dengan sikapnya seperti ini, kita harus memberinya pelajaran. Yang kami inginkan adalah uang. Jangan sakiti dia. Kenapa? Diam saja. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa maksudmu untuk kebaikanku? Kau bilang itu untuk kebaikanku. Apakah kau mencintaiku? Atau karena uang makanya kau mendekatiku? Kalau iya, katakan. Kenapa? Kenapa? Tianlan? 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 Kau sudah sadar? Biar aku cari dokter. Tianlang. Ayah. Maaf sudah membuatmu khawatir. Kau benar-benar tidak mau memberitahuku apa yang terjadi? Hanya karena aku tidak minum obat tepat waktu. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Ayah, minta Tante Sunan untuk membawakanku makanan enak. Aku hampir gila karena lapar. Baik. Aku pergi. Tapi aku benar-benar tidak percaya King Ling dan Jiang yang tidak ada hubungannya. Tidak apa-apa. Jangan katakan.
mengirim bunga dengan niat bertemu, bukan untuk balas dendam padanya. Kau ingin meminta maaf padanya, kan? Begitu melihat tulip, dia langsung marah dan pingsan. Lalu kenapa kau masih mengirimkannya padanya? Dadadadan. Ini bunga favoritku. Ini tulip. Orang yang paling kusukai adalah kamu. Si kecil, tahukah kamu arti suka? Aku tidak menyangka setelah kejadian itu, Tianlang takut pada tulip. Aku menggunakan namamu untuk mengirim bunga karena hari itu di kantor polisi. Tianlang memanggil namamu. Aku langsung tahu, dia pasti salah paham. Dia pasti mengira kamulah yang ingin bertemu dengannya. Dia orang yang pemilih. Taman Mingjin sangat terpencil. Tapi dia masih mau bertemu denganmu. Aku menduga hubungan kalian tidak biasa. Kau seharusnya tidak menggunakan namaku untuk mengirim bunga. Dia mungkin membenciku sekarang. Maaf, aku takut dia tidak mau bertemu denganku. Aku hanya ingin meminta maaf padanya sendiri. Memohon pengampunannya. Aku akan membantumu. Membantuku? Aku tahu kau sudah membayar konsekuensi dari kejadian itu. Hanya setelah Tianlang memaafkanmu, kau bisa memaafkan dirimu sendiri. Agar memiliki keberanian menghadapi sisa hidupmu. Selain itu, membantu Tianlang menyelesaikan masalah batinnya juga akan bermanfaat baginya. Aku akan membantu kalian bertemu. Tapi masih ada keluarganya. Mereka semua membenciku. Mereka pasti tidak akan setuju. Percayalah, aku pasti tidak akan membiarkan mereka tahu. Masuk. Nona Qingling, ini Zheng Tai. Harap pikirkan dulu sebelum melakukan apapun. Aku tahu kau gadis baik. Jadi tolong berhenti membuat masalah. Tolong. Wuhi, keluar sebentar. Manager. Aku pergi ke rumah sakit lagi untuk mencarimu tapi mereka bilang kamu sudah pulang. Kamu datang tepat waktu. Kamu lihat video ini? Besok aku akan pergi sebagai general manager hotel dan pergi ke kebun bunga kamu untuk meminta maaf padamu. Tentu saja, aku akan membawa beberapa wartawan dan aku harap kamu bisa bekerja sama. Maksud kamu ingin aku berpura-pura bersamamu? Luan Tianlang, kamu tahu tidak bahwa dalam meminta maaf, yang paling penting adalah ketulusan. Aku pikir kamu benar-benar berusaha melawanku. Sejak hari pertama kita bertemu, kamu selalu menyiksaku. Jumlah kali kamu menyiksaku tidak kurang dari 10. Bukankah kamu sendiri yang bilang tidak ingin bertemu aku lagi? Kenapa kamu masih terus muncul dan menggangguku? Temui Jiang Yan. Tidak bisakah kamu melihat aku sedang menahan diri? Jangan paksa aku. Jiang Yan bilang dia punya hantu kamu di hatinya, jadi dia tidak berani bertemu kamu. Daripada mengatakan itu rasa bersalah, aku pikir itu lebih tepatnya rasa malu. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu berbeda dengannya? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kalau hatimu tidak punya hantu yang mengganggu, kenapa kamu takut bertemu dia? Kenapa kamu takut dengan tulip? Nenek bilang padaku bahwa ketika kamu ingin lari, hanya dengan menghadapinya kamu bisa melepaskan belenggu. Itu adalah kebebasan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi, lari bukanlah pilihan. Keluar. Duan Tianlang, aku bilang keluar. Kalian pergi dulu. Oke, kami pergi. General Manager, kamu benar-benar akan meminta maaf pada Qingling besok? Aku pikir ini bukan solusi yang baik. Ini adalah General Manager dalam posisi. Kamu tidak baik. Kalau tidak, Kenapa kamu belum pergi juga? Duan Tianlang, mari kita bertukar.
Aku tidak tertarik. Tentang video itu, aku bisa keluar dan menjelaskannya. Aku juga bisa bekerja sama denganmu. Aku tidak akan bertemu dia. Aku tahu. Aku tidak akan memaksamu. Lalu pertukaran seperti apa yang kamu inginkan? Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Ikut aku. Jangan ikut. Tapi kalian berdua mau pergi kemana? Tianlang kemari. Tidak ada gunanya. Kalian bersenang-senanglah. Kamu sudah di sini, kenapa tidak bermain dengan semua orang? Aku sudah datang ke sini bersamamu. Bagaimana kamu akan menangani masalah video itu? Aku juga besar di sini sampai lulus SMA. Kepala panti asuhan bilang bahwa ketika aku datang ke sini, aku terus tidur. Dia pikir aku sakit. Menurut dokter, aku mengalami amnesia selektif. Amnesia selektif? Karena aku kehilangan ingatanku, aku tidak bisa mengingat semua anggota keluargaku. Itulah sebabnya, aku juga tidak punya petunjuk bagaimana menemukan mereka. Jika aku diperbolehkan memilih lagi, aku lebih berani menghadapinya. Dengan begitu, kenangan itu akan tetap ada di otakku. Mungkin aku sudah bertemu dengan keluargaku. Lalu tidak ada cara lain untuk mencari mereka? Hanya menunggu. Mungkin suatu hari mereka bisa menemukanku. Atau aku akan pulih ingatanku dan pergi mencari mereka. Duan Tianlang, jika aku tidak bisa mengembalikan ingatanku selamanya, aku tidak akan pernah bisa melihat mereka. Ini harga yang kubayar untuk menghindari menghadapinya. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi situasiku berbeda denganmu. Kau tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara kita. Lalu apa kau yakin benar-benar mengerti apa yang terjadi hari itu? Kau hanya tahu dia menyakitimu tapi tidak tahu mengapa. Kau hanya tahu dia muncul lagi dan mencoba mencarimu. Aku tidak ingin tahu. Duan Tianlang, jika kau memilih menjadi pengecut saat ini, maka mimpi buruk masa lalu akan terus menghantuimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Qingling, aku mengakhiri kesepakatan bisnis ini denganmu. Mengapa kau tidak bisa berani sekali saja? Selamanya menjadi budak hantu masa laluku. Selamanya tidak bisa lari dari mimpi buruk. Qingling, bahkan jika kau tidak mengutukku, mimpi buruk sudah membebaniku. Mengapa kau di sini? Ini terakhir kalinya aku datang untuk Jiangyan. Aku tidak ingin mendengar. Dia akan pergi. Dia tidak akan pernah kembali. Itu masalahnya, tidak ada hubungannya denganku. Benarkah tidak ada hubungannya denganmu? Lalu bagaimana dengan penyakit jantungmu, penyakit psikologismu? Apa kau akan menahannya selamanya? Kau jelas tahu hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Duan Tianlang, berhenti menyiksamu sendiri. Apa yang kau tahu? Pergilah. Ya, aku tidak mengerti. Aku hanya tidak mengerti mengapa kau membiarkan masa lalu menghancurkan hidupmu sekarang. Apakah membuka luka seseorang menyenangkan bagimu? Orang yang menolak menyembuhkan lukamu adalah dirimu sendiri. Jiangyan ada di bawah. Tidak banyak waktu tersisa. Tolong pikirkan. Semangat.
Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Mengapa kau tidak bisa mengangkat kepalamu untuk berbicara denganku? Karena aku malu melihatmu. Katakanlah. Maafkan aku. Dulu, demi uang, aku mengkhianatimu. Saat itu ibuku sakit dan butuh uang untuk operasi. Saat itu aku benar-benar tidak punya pilihan. Lalu orang lain menghasutku dan aku terjerumus oleh obsesi. Aku tahu apapun alasanku, seharusnya aku tidak melakukannya. Kenapa dulu tidak bilang saja kalau kamu butuh uang? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi itu orang tuamu, bukan orang tuaku. Aku bisa memikirkan cara. Tahukah kamu setelah kejadian itu, berapa banyak hal menakutkan yang aku alami? Penyakit jantung, fobia air, operasi, dan mimpi buruk serta gangguan delusi itu? Bunga tulip yang kamu sukai adalah kebohongan. Mereka seperti ular berbisa yang terus melilit leherku. Kenapa? Tapi waktu itu kamu baru 18 tahun. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu hal ini. Chen Lang. Aku sudah menerima hukumanku. Aku tidak lulus kuliah dan dikirim ke penjara. Seumur hidupku aku akan menjadi penjahat. Dan ibuku? Ibuku meninggal. Aku sudah menerima hukuman. Chen Lang. Kenapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Melupakannya? 8 tahun. Kamu pikir aku tidak ingin? Terima kasih. Sebelum aku pergi, untuk memberiku kesempatan melihatmu untuk terakhir kali. Lupakan aku selamanya. Anggap saja kamu tidak pernah bertemu denganku. Aku akan pulang ke kampung halaman. Dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Aku sudah memikirkannya. Aku harus melihatmu sendiri sebelum pergi dan mendapatkan maafmu. Hanya dengan itu aku bisa merasakan kebebasan. Bisa memulai hidup baru. Chen Lang. Bisakah kamu memaafkanku? Katakan. Katakan kamu tidak bermaksud menyakitiku. Bahwa kamu tidak sengaja ingin menyakitiku, maka aku akan memaafkanmu. Aku tidak. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Waktu itu, aku benar-benar terdesak. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Waktu itu, kamu masih sangat muda. Bagaimana bisa aku melakukan itu padamu? Aku salah. Aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku.
Terima kasih. Ini benar-benar perpisahan. Jaga dirimu baik-baik. Mari kita berjabat tangan. Kamu juga jaga dirimu. Dah. Oh ya, kalau kamu bertemu King Ling, tolong sampaikan terima kasihku. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah bisa keluar. Jeyang membantuku melepaskan belengguku. Sampaikan sendiri padanya. Aku tidak ingin punya hubungan lagi dengan tempat ini. Aku akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa laluku. Anggap saja ini membantuku untuk terakhir kali. Kenapa kamu di sini? Aku datang mencarimu. Tunggu, bukan, seseorang menyuruhku mencarimu. Apa yang kamu gumamkan? Jiang Yan yang menyuruhku mengucapkan terima kasih padamu. Benarkah? Itu hebat. Akhirnya kamu bisa melepaskan bebanmu. Aku sudah menyampaikan pesannya. Aku pergi dulu. Di mana Jiang Yan? Apakah dia sudah pergi? Dia sudah pergi. Sayang sekali. Aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Kamu bicara seolah dekat dengannya. Dia punya banyak luka di hatinya. Memberinya sedikit kehangatan bisa membuat lukanya sembuh lebih cepat. Apa yang kamu tertawakan? Kamu juga tidak akan mengerti meskipun aku jelaskan. Dia bilang semua berkatmu dia bisa melepaskan belenggunya. Kamu yang membantunya. Benarkah? Dia benar-benar bilang begitu? Aku juga. Apa? Tidak apa kalau kamu tidak mendengarnya. Aku pergi. Hei, besok, jam berapa kamu dan para wartawan datang? Bukankah aku sudah bilang? Aku bilang selama kamu bertemu Jiang Yan, aku akan membantumu menyelesaikan masalah video itu. Tidak perlu. Aku membatalkan kesepakatan kita. Aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Lalu bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Tidak melarikan diri adalah menyelesaikan masalah. Semuanya, selamat siang. Aku Duan Tianlang, manajer umum Hotel Zhengtai. Hari ini, aku akan memberikan penjelasan mengenai video insiden pemukulan di hotel kami. Pertama, aku mengakui bahwa video ini asli dan tidak dibuat-buat. Karyawan hotel kami memang memukul seseorang. Apapun alasannya, karyawan hotel memukul orang lain adalah hal yang dilarang. Kami memberikan contoh yang salah. Di sini, aku mewakili hotel untuk meminta maaf kepada berbagai pihak di masyarakat. Sebenarnya, 2 hari lalu, aku tidak berencana untuk meminta maaf secara publik. Dan hanya menggunakan metode PR biasa untuk menangani masalah ini. Seperti membuat kebohongan untuk mengurangi dampak dari masalah ini. Tapi seorang teman mengatakan padaku bahwa lari adalah tindakan pengecut dan bukan cara untuk menyelesaikan masalah.
Aku merenungkan kata-kata itu dengan hati-hati. Untuk mempertahankan kebohongan, seseorang harus terus membuat lebih banyak kebohongan. Dan Hotel Zengtai kami tidak ingin menjadi hotel yang berbohong kepada konsumennya. Aku mengakui bahwa hotel kami memiliki banyak kekurangan. Tapi kami tidak ingin menyembunyikannya. Hanya dengan mengungkapkannya, kami dapat terus memperbaikinya. Ini mirip dengan prinsip manusia. Aku berharap berbagai lapisan masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada hotel kami. Bantu kami tumbuh. Terima kasih. Tapi seorang teman mengatakan padaku bahwa menghindarinya adalah tindakan pengecut dan bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Aku merenungkan kata-kata itu dengan hati-hati. Untuk mempertahankan kebohongan. Tidak benar. Kenapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Di mana aku mendengarnya? Benar. Aku yang mengatakan kata-kata itu. Kamu? Bukankah dia bilang tadi ada teman yang memberitahunya? Teman itu adalah aku. Astaga, dia menganggapku sebagai teman sekarang. Teman? Berarti dia sudah memaafkanku. Lili, bagus sekali. Aku tidak akan datang lagi. Qingling, kamu diam-diam bertemu dengan Duan Tianlang lagi. Benar, kan? Aku, hati-hati kalau Shan tahu ini, dia akan marah padamu. Bersihkan ini. Oh, berikan padaku. Oke. Benar-benar dia. Beri aku satu lagi. Ini. Terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Kenapa kamu di sini? Turun dulu. Bagaimana? Tidak buruk, kan? Kenapa kamu melakukan ini? Aku senang. Jelaskan padaku dengan jelas. Apa alasanmu melakukan ini? Orang yang Modi sangat menakutkan. Apa yang kamu takutkan dariku? Takut kamu berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman. Anjing menggigit lubang. Tidak tahu menghargai kebaikan orang. Cepat katakan kenapa. Aku dengar dari seseorang bahwa dia khawatir tidak akan bisa menemukan keluarganya selamanya. Aku takut emosi negatif seperti itu bisa mempengaruhi tunas-tunas tanah air kita. Itu sebabnya aku ingin membuat tempat ini lebih nyaman. Sama seperti mengelola hotel. Membuat para tamu merasa bahwa hotel adalah rumah mereka. Hanya dengan membuat anak-anak ini merasa bahwa ini adalah rumah yang hangat. Mereka bisa memiliki hati yang hangat. Apakah alasan ini bisa diterima? Kamu benar-benar berpikir seperti itu? Aku benar-benar tersentuh. Kamu memang temanku. Terima kasih. Kamu ngapain? Siapa temanmu? Kamu sendiri yang bilang. Waktu itu, saat konferensi pers, kamu memberitahu semua orang. Tak kusangka perkataanku berdampak besar padamu. Aku sangat senang. Aku akan mencobanya. Aku datang. Kamu baik-baik saja? Tentu saja tidak. Mener umum, kamu jahat. Kembali ke pekerjaanmu. Ya, aku kasih kamu pesan. Keinginan anak-anak tahun ini belum berubah. Mereka bilang ingin melihat tembok besar. Sudah 3 tahun berturut-turut mereka punya keinginan ini. Aku tidak ingin mengecewakan mereka lagi. Qingling, aku juga ingin membawa mereka ke sana. Tapi banyak kendala. Lihat, uang, tenaga, transportasi, dan keamanan mereka. Semua ini adalah masalah. Aku kenal seorang wartawan. Mau aku minta dia membantu kita? Wartawan? Bagus kalau dia bisa membantu kita. Tapi aku juga tidak ingin anak-anak dikenal sebagai yatim piatu. Aku khawatir akan memengaruhi kesehatan mental mereka. Mereka masih terlalu kecil. Kamu benar.
Aku yang tidak memikirkannya dengan baik. Kingling, aku sudah sangat berterima kasih kamu punya niat seperti ini. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau begitu, mari cari cara lain. Aku pergi dulu, Direktur. Kingling, Kenapa kamu masih di sini? aku lihat masih cukup pagi. Maksudku, aku takut kamu kesulitan dapat taksi, jadi aku akan mengantar. Halo, ini Hua Qingling, Ini aku. Aku menelepon dari kantor polisi Longgang. kantor polisi? Nenekmu tersesat lagi. Dia minta kamu cepat menjemputnya di sini dan membawanya pulang. Coba kamu bisa meluangkan waktu datang ke sini cepat. Dia menunggumu. Halo, Pak. Kingling, ada masalah? Kantor polisi? Perlu aku antar kamu ke sana? Aku harus cepat pulang. Kamu juga harus cepat kembali. Kamu yang berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman. Tianlang. Ayah. Cara kamu menangani insiden Sueking waktu itu cukup bagus. Anggota dewan semua memujimu. Kamu harus lebih baik lagi. Aku akan. Apa yang kamu pikirkan tadi? Pas sekali, Ayah. Aku kebetulan ingin membahas sesuatu denganmu. Untuk kemajuan Hotel Zhengtai sampai seperti sekarang, kita tidak bisa menyangkal dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Bukankah kita juga harus memberi kembali ke masyarakat? Kami melakukannya. Zhengtai biasanya menyumbangkan sejumlah uang ke beberapa organisasi. Aku tidak membicarakan itu, tapi beberapa kegiatan yang relevan dan memiliki makna berharga. Seperti apa? Seperti anak-anak di panti asuhan ingin pergi ke Beijing untuk melihat tembok besar. Ini mimpi mereka selama 3 tahun. Keturunan naga ingin melihat lambang naga. Aku yakin ini memiliki makna pendidikan yang sangat mendalam bagi anak-anak itu. Zhengtai kami kemungkinan besar bisa membantu, kan? Kenapa kamu tiba-tiba punya ide seperti itu? Hal-hal yang biasa bagi kami sangat sulit dijangkau oleh anak-anak itu. Jika anak-anak itu memiliki kekurangan seperti itu di hati mereka, itu bisa memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Tujuan Zhengtai kami adalah tumbuh bersama masyarakat dan maju bersama. Kita harus menanggung beban sosial seperti itu. Aku berharap rasa tanggung jawab terhadap masyarakat ini bisa menjadi bagian dari budaya hotel kami. Ide yang tidak buruk. Aku suka rasa tanggung jawab itu. Lakukan saja sesuai pemikiranmu. Biarkan aku menandatanganinya, begitu kamu punya proposal dan anggaran. Terima kasih, Ayah. Aku akan mempersiapkannya sekarang. Pergi sekarang. Kakak Sueking, aku sedang dalam perjalanan ke kerja. APA? Ada Kindara? Hadiah apa yang kamu inginkan untuk hari pertama kerja? Katakan padaku. Aku akan memberikannya padamu. Kamu memberiku hadiah? Bisakah aku meminta apa saja? Biar aku pikirkan dulu. Katakan padaku dulu. Tentu, yang aku inginkan adalah Tianlang. Aku juga ingin memberikannya padamu, tapi kamu harus menangkapnya. Bagaimana aku tidak menangkapnya? Tianlang ingin membawa anak-anak dari panti asuhan ke Beijing untuk melihat tembok besar. Anak-anak dari panti asuhan. Aku dengar Kingling sebelumnya membawa Tianlang ke panti asuhan. Maksudmu, Tianlang membawa anak-anak ke tembok besar hanya untuk mengambil hati Kingling? Tianlang bilang pada ayah bahwa itu adalah bentuk perusahaan memberi kembali ke masyarakat. Itulah sebabnya dia membawa anak-anak melihat tembok besar. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Ayah sudah menyetujuinya. Shanshan, jika kamu tidak bekerja keras, Tianlang akan dicuri orang lain. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan menelepon Kingling sekarang dan menyuruhnya menolak bantuan Tianlang. Tianlang pasti akan menanyakannya padanya. Aku tidak bisa mempercayai Kingling. Jika dia memberitahu Tianlang alasannya, yang akan menderita adalah aku. Jika aku bisa membantu Tianlang seperti yang kulakukan sebelumnya dengan forum lingkungan, itu akan sangat bagus. Membantu Tianlang. Halo, asisten khusus Yang, segera hubungi beberapa reporter untukku. Aku akan segera kembali ke sana. Lily, berhenti bermain. Cepat bantu. Kingling, kamu bilang kamu dan Duan Tianlang adalah teman. Aku bahkan pikir kamu hanya membual. Tak disangka kalian berdua sudah lama kenal.
Setelah menyumbangkan taman bermain, sekarang dia mensponsori perjalanan anak-anak ke Beijing. Dia benar-benar bisa menghabiskan uang. Apa yang kamu katakan? Lihat, sudah ada di berita. Kamu tidak tahu. Camerla, kamu masih tidak tahu? Lihat. Tak pernah kira Duan Tianlang yang biasanya terlihat dingin. Ternyata punya hati yang baik. Ada APA? Tidak senang? Lily, kamu sendiri yang atur bunganya. Mau pergi kemana lagi? Ke dia untuk membuatnya membayar. Duan Tianlang. Kenapa kamu tidak mengetuk lagi? Waktu itu, kamu memberi hadiah untuk anak-anak. Kukira kamu orang baik. Tak kira kamu orang seperti ini. Orang seperti apa? Bagaimana bisa kamu memanfaatkan anak-anak dari panti asuhan? Memanfaatkan? Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kamu manajer umum di sini. Tepat sekali kamu promosikan hotelmu. Tapi mereka anak yatim. Kamu bisa pakai orang lain. Kenapa harus menyakiti mereka? Dengar, wanita seperti kamu benar-benar bikin kesal. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Baik. Lalu bagaimana kamu tahu anak-anak ingin ke tembok besar? Kamu bicara soal ini? Siapa yang memberitahumu? Kamu umumkan ke media, bukankah supaya semua orang tahu? Berita? Karena aku takut pedagang tak berhati nurani seperti kamu yang akan memanfaatkan anak-anak untuk berita. Makanya Direktur Panti tidak mau memanfaatkan kekuatan media. Direktur selalu berusaha keras agar latar belakang anak-anak tidak memengaruhi psikologis mereka. Apa hakmu berusaha kerja keras, Direktur? Apa hakmu menyakiti harga diri anak-anak? Meski aku yatim, aku tak pernah merasa berbeda dari yang lain. Kami sangat berterima kasih pada yang membantu dan menyayangi kami. Tapi kami tak mau memanfaatkan identitas ini untuk dapat belas kasihan. Siapa yang kasihan padamu? Kenapa kamu memutarbalikkan niat baikku? Jika pihak lain mau menerima, itu niat baik. Tapi jika tidak, itu namanya memaksa. Kamu benar-benar tak masuk akal. Manajer umum. Aku kembali nanti saja. Tak usah. Manajer umum, dia. Kenapa kamu masuk? Masalah panti asuhan sudah muncul di berita. Bukankah sudah kukatakan ini tak boleh dipublikasikan? Sepertinya, Nona Ju yang bocorkan berita. Ya. Sudah kuduga kamu akan mencariku. Kenapa kamu lakukan itu? Soal berita? Perlu ditanya? Tentu untuk membantumu. Ada APA? Kamu tidak senang? Siapa yang izinkan kamu lakukan itu? Apa aku salah, Shan? Ini urusan Hotel Zengtai. Kamu ikut campur dan bocorkan berita. Apa maksudmu? Aku lakukan untuk membantumu. Kamu bukan karyawan Zengtai maupun keluarga Duan. Baik resmi maupun pribadi, kamu tak berhak ikut campur. Mengerti? Tapi kita tumbuh bersama, makanya. Tolong bertindaklah sebagaimana seharusnya seorang teman. Teman? Aku bahkan bukan adik kecilmu sekarang, begitu? Aku benar-benar hanya ingin membantumu. Tak kusangka kau malah akan marah seperti ini. Baiklah. Aku minta maaf padamu. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa kesalahanku. Shan, bukan maksudku untuk memarahimu. Tapi Shan, kau terlalu terburu-buru. Pernahkah kau berpikir bahwa tindakanmu ini adalah bentuk luka bagi anak-anak itu? Aku tidak mengerti. Kau jelas-jelas membantu mereka mewujudkan keinginan mereka. Mereka seharusnya bahagia karenanya. Dan juga, kau melakukan hal yang baik. Aku ingin semua orang tahu bahwa kau orang baik. Dengan cara ini, itu bisa membuat posisimu di Zengtai lebih stabil. Apa kau masih tidak mengerti? Aku tidak perlu mengandalkan anak-anak itu untuk menjaga posisiku di Zengtai stabil. Dan juga, mereka punya hak. Mereka berhak dihormati. Kenapa cara bicaramu sangat mirip dengan Qingling? Benar-benar dia. Bahkan tanpa dia, aku juga akan datang untuk menegurmu. Jadi itu benar. Aku sudah menyuruh orang untuk menghapus berita itu. Tolong jangan ikut campur lagi.
benar-benar belum pernah melihat orang sepertimu yang tidak tahu menghargai kebaikan orang lain. Duan Tianlang mau membantumu dan kau masih marah padanya. Lily, kau tidak mengerti, aku memang tidak mengerti. Sebelumnya, kau terus mengatakan bahwa kau berterima kasih pada orang yang membantu panti asuhan. Kau bilang mereka adalah orang tuamu. Tapi apa bedanya mereka dengan Duan Tianlang? Tentu saja, berbeda. Orang lain tidak mengumumkannya seperti dia. Kalau menurutku, itu kesombonganmu yang berbicara. Lily, Qingling, apa kau menganggapku sebagai teman baik? Shanshan, jika ada masalah, mari kita diskusikan dengan baik. Kita semua adalah teman baik. Teman baik apa? Dia tidak pernah benar-benar menganggapku sebagai teman baik. bagaimana bisa? Kau dan Lily selalu menjadi teman terbaikku. Aku ingat kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan bertemu Duan Tianlang lagi. Tapi bagaimana denganmu? Berapa kali kau pergi menemui Duan Tianling di belakangku? Baiklah, aku bisa menahan semua itu. Tapi kau malah membawanya ke panti asuhan. Kau ingin dia menggesehan dan kemudian kau akan. Qingling, apa sebenarnya motifmu melakukan ini? Kau tahu tidak? Hei, Qingling juga melakukan itu untuk membantu Duan Tianlang. Jika dia butuh bantuan, aku yang akan membantunya, karena Duan Tianlang adalah milikku. Shanshan, maafkan aku. Aku hanya ingin membantunya. Mulai sekarang, kita bukan lagi teman. Lily, kau adalah satu-satunya temanku. Aku tidak berhak mencegahmu berteman dengannya, tapi ingat. Kedepannya, jika ada situasi yang melibatkan dia, aku tidak akan ikut. Jika aku ada, dia tidak boleh ada. Shanshan, Sean, Qingling. Tunggu sampai Shanshan tenang, lalu minta maaf padanya, oke? Sudah kukatakan sebelumnya, sejak Duan Tianlang muncul, semuanya berubah. Sudah cukup. Direktur Utama. Sesuai instruksi Anda, anak-anak sudah diam-diam pergi ke Beijing. Kirim proposal proyek ini ke Departemen SDM. Memprioritaskan yang lemah, miskin, minoritas, dalam memberikan pelatihan dan pekerjaan. Memberi kembali ke masyarakat tidak bisa hanya sekadar kata-kata kosong. Ini cara untuk meringankan beban masyarakat. Kamu sebaiknya sering-sering menonton berita juga. Di dunia ini, banyak orang yang membutuhkan bantuan. Jika memungkinkan, mari bantu mereka sebisa kita. Zheng Tai kita harus disamakan dengan energi positif. Saya mengerti. Direktur Utama. Saya perhatikan belakangan ini, Anda sudah tidak seperti Direktur Utama lagi. Keluar. Direktur Utama, tentang kesalahpahaman dengan Nona Qingling, apakah kita perlu menjelaskan kepadanya? Jangan pedulikan dia. Wanita gila itu. Aku malas menjelaskan padanya. Aku akan keluar dulu. Direktur Utama. Ini dibawa oleh Qingling tadi. Dia bilang apa? Dia hanya bilang untuk memberikan ini padamu. Dia baru saja pergi. Hei, Tianlang. Aku punya teman baik yang menikah. Ayo makan malam bersama. Apa hubungannya teman baikmu menikah denganku? Teman baik? Teman baik yang mana? Itu Qingling. Bukankah kalian berdua punya hubungan baik sebelumnya? Kenapa tidak ikut denganku? Aku tidak punya hubungan baik dengannya. Dan juga, mulai sekarang aku tidak akan berurusan lagi dengannya. Kembalikan ini padanya. Aku masuk dulu. Satpam, Nona, buang ini buang. baik. Menikah? Kalau menikah ya menikah saja. Dengan kepribadianmu seperti itu. Pria baik seperti apa yang mau menikahimu? Siapapun yang menikahimu akan sial 8 turunan. Kenapa berdebar begitu kencang? Apa hubungannya wanita itu menikah denganmu? Pelankan.
Sudah kukatakan pelan kan? Apa yang kau teriakkan? Sudah terdengar sampai pintu. Siapa yang teriak? Karena Qingling menikah, kau sudah berperilaku buruk seperti ini? Tianlang, jangan-jangan kau benar-benar sudah jatuh cinta padanya? Jangan lupa, dia adalah penipu. Sudah. Aku tidak jatuh cinta padanya. Aku akan beritahumu sekali lagi. Aku tidak pernah menyukainya. Tidak pernah sebelumnya, dan tidak akan pernah di masa depan. Kamu yakin? Pergi. Jangan ganggu aku lagi hanya untuk urusannya. Duan Tianling, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kamu bilang bahwa kamu tidak akan pernah menyukainya. Aku tidak menyukainya. Aku tidak akan menyukainya. Ini hanya kenangan. Tidak ada arti lain. Tidak ada. Bagaimana kondisi anak dalam kandunganmu? Masih belum ada gerakan. Qingling, kamu harus melakukan upacara pernikahan sebelum anak ini mulai menendangmu. Nenek, aku tidak ingin melakukan upacara pernikahan lagi. Bagaimana bisa itu diperbolehkan? Apakah Ren Jiuli yang menginginkan ini? Tidak. Aku yang menginginkannya. Lihat, aku bisa saja tiba-tiba mengalami gejala kehamilan. Itu akan terlihat seperti lelucon selama pernikahan. Dan juga, dokter sudah mengatakan bahwa 3 bulan pertama kehamilan adalah tahap kritis. Tapi kamu tidak bisa tidak memiliki upacara pernikahan sama sekali. Nenek, aku sudah membuat nada tengah untuk parfum ini. Mau mencobanya? Siapa yang memasak di rumahmu? Malam ini Xian akan mentraktir kita makan malam. Kamu ini tidak menjawab pertanyaan. Ayo pergi sekarang, pasti kamu. Ayo, Nenek. Lihat betapa bahagianya kamu. Pacarmu pasti memperlakukanmu dengan baik. Kamu juga tahu itu? Lehei, sudah tertulis di wajahmu, Qingling. Dinghai, kamu sudah sampai. Cepat kemari. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini sahabatku, Xian. Hello, nama keju Shanshan. Aku sahabat Qingling dan kami saling berbagi segalanya. Senang bertemu denganmu. Jangan berdiri lagi. Mari ngobrol sambil duduk. Kamu akan memanjakan priamu jika seperti itu. Kamu satu-satunya pria malam ini. Bisakah kamu melayani kami para wanita malam ini? Yah, biarkan aku. Ini kehormatanku. Qingling, selamat. Suamimu memang persis seperti yang kamu gambarkan. Apa yang Qingling katakan tentangku? Dia bilang, kamu sangat setia padanya dan tidak peduli dengan wanita lain. Bahkan jika aku memberi perhatian pada wanita lain, aku akan tetap kembali ke sisi Qingling. Karena wanita di luar semua adalah bunga liar. Berbicara tentang bunga, Qingling kita adalah ahlinya. Jika kamu sampai menempelkan aroma bunga liar dari luar, pasti tidak akan luput dari hidung Qingling yang seperti anjing. Kamu sepertinya tahu banyak tentang hubungan kami. Tidak, aku hanya peduli pada Qingling. Tidak ada yang lain. Ada apa dengan kalian berdua? Dinghai, ini pertama kali kita bertemu. Tolong lebih sopan. Sebenarnya, ini bukan pertama kali kita bertemu. Bukan pertama kali? Kamu benar-benar tidak ingat aku?
Mungkin aku pernah melihatmu. Aku sudah tidak ingat lagi. Qingling, aku benar-benar sedih mendengar dia berkata seperti itu. Kamu tahu tidak, aku adalah dosennya di kelas Emba. Aku pernah mengajarnya. Tapi dia benar-benar tidak ingat aku lagi. Tapi aku punya kesan yang cukup dalam tentangnya. Kebetulan sekali. Hai, bagaimana bisa kamu tidak mengenali dosenmu sendiri? Mungkin dia tidak memperhatikan kuliahku dengan baik. Tapi Ding Hai, biaya kuliahnya cukup mahal. Kamu harus serius mendengarkan kuliah. Salo. Mulai sekarang, aku akan lebih memperhatikan Guru Ju. Hari ini, aku akan menggunakan air sebagai pengganti anggur. Untuk mendoakan kalian berdua bahagia selamanya. Terima kasih, Shan Shan.